Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semua orang yang setiap mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, seperti yang Ustadz sebutkan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mempraktekkan apa yang kemarin kalian kerjakan. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Salah ada soal 1005 pangkat 15. Nah, 1005 pangkat 15 apakah termasuk bilangan genap atau ganjil? 1005 pangkat 15 bilangan genap atau ganjil. Kalian tidak perlu menghitung sampai 1005 dikalikan sebanyak 15 kali. Tapi kalian cukup lihat angka satuannya. 1005 angka satuannya adalah 5. Angka satuan ini berarti yang paling belakang. Berarti angka satuannya adalah 5, pangkatnya 15. Kalian ingat 5 polanya ada berapa? Maheswara. Pola perpangkatan 5. Ada berapa pola? Bilangan 5. Berapa pola? Yang kalian kerjakan kemarin? Polanya 5. 5 saja. Ada berapa pola? 1, 2, 3, 4, atau 5? Cuma 5. Cuma 5, berarti cuma satu. Nyana 5 Cuma aja. ada satu pola yaitu 5. Jadi angka satuan 5 ketika dipangkatkan berapapun pangkatnya pasti akhirnya tetap 5. Jadi angka satuannya pasti tetap 5. 1005 pangkat 15 ini nanti ketika kalian hitung, ujungnya pasti angka 5 juga. Angka satuannya di depannya sini tidak perlu dihitung. Karena untuk menentukan genap atau ganjil yang kita lihat hanya angka satuannya. Jadi 1005 pangkat 15 ini akhirnya pasti 5. 5 ini termasuk bilangan ganjil. Dari situ kita sudah bisa menentukan ini bilangan ganjil atau genap. Berarti 1005 pangkat 15 ini merupakan bilangan ganjil. Ini untuk 5. Misalkan akhirnya adalah 2. Nah, misalkan 722. 722 pangkat 30 misalkan. Nah, pangkat 30 772 pangkat 30. Kalian tidak perlu menghitung 772 kalian kalikan sebanyak 30. Yang kalian perhatikan cukup angka 2-nya saja, angka satuannya. Jadi angka 2 kemarin ada berapa pola? Rendra Baruna. Bilangan 2 memiliki berapa pola? Rendra Baruna. Sepertinya masalah jaringan. Baik, Ustadz tanya pada Dio saja. Dio Pramudia. Ya, Dio, 2 memiliki berapa pola, Dio? Berapa? 4. Berapa saja polanya? Sebutkan polanya. Pola pertama berapa? 4. Berapa? Kurang jelas suaranya. 2, 4, 8. Berapa lagi? 10.
2, 4, 8, dan 16. 16 kita lihat angka satuannya berarti 6 saja. Baik, perhatikan angka satuan dari 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 6. 2 pangkat 5, 32. Akhirnya tetap 2 lagi ya. 2 pangkat 6, 64. 64 ujungnya 4. Nah, tetap samakan 2, 4, 8, 6, 2, 4. Nanti juga 8, 6 juga. Jadi dia memiliki 4 pola. Yaitu 2, 4, 8, dan 6. Jadi ketika angka satuan ini 2 dipangkatkan, nanti akhirnya pasti kalau tidak 2, 4, 8, atau 6. Jadi pasti genap ya, kalau angka 2 dipangkatkan hasilnya pasti genap. Tapi kalau kita harus menentukan berapa angka satuan dari 772 pangkat 30, angka satuannya berapa? 2, 4, 8, atau 6. Ini caranya, perhatikan pangkatnya. Pangkatnya di sini adalah 30. Pangkatnya 30. 30 dibagi dengan berapa banyak polanya? Pola dari angka satuannya. 2 ini memiliki 4 pola, berarti 30 dibagi dengan 4. 30 dibagi 4, jawabannya adalah 7. 7 dikali 4, 28. Tersisa 2. Nah, kalian perhatikan sisanya. Sisanya adalah 2. Berarti nanti dia 772 pangkat 30 memiliki angka satuan yang sama dengan 2 pangkat 2. Jadi sisanya menjadi pangkatnya. 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti 772 ketika dipangkatkan 30, angka satuannya adalah 4. Silakan dicatat dulu. Nanti Ustadz berikan contoh yang lain lagi. Silakan dicatat ini. Kita pelan-pelan saja. Jadi pangkatnya dibagi dengan berapa banyak polanya. Polanya tadi ada 4, didapat hasilnya ada 7, sisanya 2. Sisanya ini menjadi pangkatnya kembali. Baik, 772 nanti Ustadz berikan contoh yang lain lagi. Ini kalian catat dulu. Jadi 772 pangkat 30 memiliki angka satuan 4. Untuk angka depannya ini tidak perlu dihitung, karena yang kita cari adalah angka satuannya. Baik, Ustadz hapus yang ini. Kita lihat lagi contoh yang lain. 323 pangkat apa ya? 42 misalkan. Nah, 323 pangkat 42. Ini merupakan bilangan genap atau ganjil dan berapa angka satuannya. Kita perhatikan, yang kita perhatikan adalah angka terakhirnya, angka satuannya yang bernilai satuan. 323 angka satuannya berarti 3. 3 ini memiliki berapa pola? Sudah kita pelajari, coba Rendra Baruna. Pola angka 3, berapa saja polanya angka 3 ini? Tabel yang sebelumnya dibuat. Pola dari angka 3. Tugas yang sebelumnya Ustadz beri kemarin. Berapa Rendra? Pola dari angka 3. 3, 3, 9, 9, 7, 1. 7, 7, dan 1. ya, berarti dia memiliki 4 pola. 3 memiliki 4 pola, 3, 9, 7, dan 1. Jadi 323 ketika dipangkatkan, maka angka satuannya pasti kalau tidak 3, 9, 7, atau 1.
Sekarang untuk menentukan yang mana angka satuan dari 323 pangkat 42, kita bagi pangkatnya. Pangkatnya 42, berarti 42 kita bagi dengan berapa banyak polanya. Pola dari angka 3 tadi ada 4, berarti kita bagi dengan 4. 42 dibagi 4, 1. Nah, gini saja langsung 10. Dikurangkan, sisanya adalah 2. 42 dibagi 4, dapat 10, sisanya adalah 2. Ya, sisanya 2. 2 ini berarti sama dengan nanti akhirnya pangkat 323 pangkat 42 ini sama dengan 3 pangkat 2. Jadi sisanya ini sama dengan menjadi pangkatnya ini. 3 pangkat 2, 9. Berarti ini ketika dipangkatkan 323 pangkat 42, dia akan memiliki angka satuan 9. Gini. Jadi angka satuannya adalah 9. Karena sisanya 2, kita dapat 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi sisanya ini berubah menjadi pangkatnya seperti ini. Jadi sama dengan pangkatnya berapa? Pangkat 2, kalau sisanya 2 berarti 3 pangkat 2. Kalau misalkan sisanya 3, berarti 3 pangkat 3. Kalau sisanya 0 atau habis dibagi, maka dia pangkat 4. Pangkat 4-nya, pangkat yang terakhir. 1, 2, misalkan ada 3 pola, berarti pangkat 3. Kalau ada 2 pola, berarti pangkat 2. Kalau dia 0, habis dibagi. Contohnya misalkan berapa ya? Misalkan 322 pangkat 100. Misalkan pangkat 100. Nah, 322 pangkat 100. 2 tadi polanya adalah 2, 4, 8, dan 6. Sekarang kita perhatikan 2-nya. 2 memiliki 4 pola, berarti pangkatnya kita bagi dengan berapa banyak polanya. 100, pangkat 2 memiliki 4 pola, berarti dibagi dengan 4. 100 dibagi 4 adalah 25. Jadi kurangkan, hasilnya adalah 0. Nah, 100 ini kan habis dibagi 4. Didapat 25, sisanya 0. Ketika sisanya 0, berarti cara menentukan pangkatnya bukan 2 pangkat 0, tapi 2 pangkat yang terakhir, pola terakhir, pola keempat. Kalau dia memiliki 4 pola, berarti pola keempat. Kalau dia memiliki 3 pola, berarti pola ketiga. Ini misalkan seperti ini kasusnya. Dia ketika dibagi habis hasilnya. Berarti menggunakan pola yang terakhir. Berarti ini menggunakan 2 pangkat 4. Berarti akhirnya adalah 6. Angka satuan dari 322 pangkat 100 adalah 6. Ini jika dia habis dibagi, kita gunakan angka satuan dari pola yang terbesar, pola terakhir. Silakan ditulis contohnya. Setelah ini kita latihan. Coba kita latihan soal. Ya. Jadi kalau misalkan itu hasil pembagiannya habis, berarti yang diambil pola terakhir. Kenapa? Coba ulang pertanyaannya. Kalau misalkan pembagiannya itu hasilnya 0 habis, itu Ya. berarti yang diambil pola terakhir. Jika hasil pembagiannya ini sisanya 0 ya. Kalau sisanya 0, kita ambil pangkat yang terbesar dari polanya ini. Ini kan 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 6. Jadi ketika ada 4 pola, berarti pola keempat atau 6 yang kita ambil. Kalau misalkan seperti angka 4, angka 4 itu memiliki berapa pola? 4, 6, memiliki 2 pola.
Berarti pola kedua yang kita ambil kalau pembagiannya sisanya 0. Ini kita coba kasus yang lain lagi, misalkan angka 7. Misalkan angka 7, 47 pangkat 212. Nah, misalkan 47 pangkat 212. 7 ini memiliki 4 pola. Coba Muhammad Farid, apa saja pola dari angka 7? 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Ya, betul. Pola dari angka 7 berarti ada 4 pola. 7, 9, 3, dan 1. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Ahmad Irwansyah. Setelah ini, apalagi yang kita lakukan? Setelah kita dapat polanya, pola dari angka satuannya, kita apakan? Pangkatnya diapakan? Dibagi. Dibagi dengan, yang dibagi yang mana? Jumlah polanya. Berapa? 4. Apa yang dibagi? Pangkatnya. Pangkatnya berarti 212 dibagi dengan berapa? 212 dibagi dengan berapa? 4. Dengan 4. Ya, benar. Karena 7 memiliki 4 pola, maka 212-nya dibagi dengan 4. 212 dibagi 4, 5, 20. Kurang 1, 2-nya turun. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 4, 12. Nah, sisanya 0. Ketika sisanya 0, berarti kita gunakan pola keempat, pola terakhir. Berarti 7 pangkat 4, akhirnya adalah 1. Berarti 47 pangkat 212, angka satuannya adalah 1. Ya, bagi yang belum paham, mari silakan ditanyakan jika ada yang tidak paham atau kurang dimengerti. Karena sisanya 0, maka kita gunakan 7 pangkat 4. Karena pangkat yang terakhir. Kalau misalkan sisanya 1, maka 7 pangkat 1. Kalau sisanya 2, 7 pangkat 2. Kalau sisanya 3, 7 pangkat 3. Kalau 0, berarti pola yang keempat. Untuk latihan, kalian buka buku paket kalian halaman 87. Buka buku paket halaman 87 dan kerjakan soal nomor 4. Halaman 87, soal nomor 4. Ya. Oh, ini ada yang Dapat 7 bertanya. pangkat 4 dari mana? Dapat 1 dari mana? Ini perhatikan polanya. Bukan, 7 pangkat 4. Yang mana? 7 pangkat 4. 7 pangkat 4. Angka satuannya 1. Dari sini. Kalian perhatikan. 7 pangkat 1. 7. 7 pangkat 2. 49. Polanya ini yang kalian perhatikan. 7 pangkat 3. Akhirnya adalah 3, 7 pangkat 4, maka akhirnya adalah 1. Ustaz, Ya, kalau misalkan satuannya 0, sisanya 0. Kenapa? Kenapa? misalkan satuannya 0, seperti 90. Oh, satuannya 0. Ya, misalkan satuannya 0. Kalian perhatikan pola dari 0. Bilangan 0 mau dipangkatkan berapa, pasti akhirnya 0. Dia memiliki satu pola. Sama seperti 1. 1 juga memiliki satu pola, yaitu hanya 1. 5 juga memiliki satu pola, yaitu 5.
6 juga memiliki satu pola. Nah, ini bilangan-bilangan yang memiliki satu pola. Jadi mau dipangkatkan berapapun, angka satuannya pasti tetap sama. Halaman 87, soal nomor Ustaz, ya. ini yang nomor 4 nih tinggal jawaban genap ganjil aja kan? Iya, dijawab ganjil atau ganjil. Dari angka satuannya akan terlihat itu bilangan ganjil atau genap. Ustaz, Ya. maksud soal 4 tuh apa, Ustaz? Kenapa? Maksud soal 4 tuh maksudnya apa, Ustaz? Ya, maksud soalnya nomor 4 ini kalian tentukan. Yang A ini 90 pangkat 88. Itu bilangannya genap atau ganjil. Kalian cukup tentukan angka satuannya. Seperti ini tadi, 47 pangkat 212. Ketika dipangkatkan, 47 ini dipangkatkan 212, dia akan memiliki angka satuan 1. Untuk menentukan ganjil atau genap, kita cukup memperhatikan angka satuannya. 1 ini ganjil atau genap. Kalau dia ganjil, maka dia bilangannya ganjil. Kalau genap, maka bilangannya juga genap. 1 ini ganjil, maka 47 pangkat 212 adalah bilangan ganjil. Begitu. Halaman 87. Ya. Berarti maksudnya menulis genap ataukah ganjil di sebelah soal-soal A, B, C, D, E-nya ya, Ustaz? Ya, boleh kalian kerjakan langsung di situ. Boleh juga kalian kerjakan di buku tulis. Terserah. Mau langsung ditulis di sana atau disalin ulang di buku tulis. Ustaz, ini nanti dikumpul kah? Ya, kalian kumpul melalui wali kelas kalian. Halaman berapa tadi? Kirim ke wali kelas. Halaman berapa tadi, Kak? Halaman 87. 6. Perhatikan polanya. Setelah itu kalian tentukan, kalian bagi pangkatnya dengan jumlah polanya. 87. Halaman 87 soal nomor 4. Ustadz. Ya. Nomor 4A itu berarti jawabannya 1, Ustadz. Suaranya putus-putus, Ustadz. Suaranya putus-putus, Ustadz. Putus-putus. Iya Ustaz, nggak jelas. Cek. Ya.
90 pangkat 88. Yang kita perhatikan cukup angka satuannya. 90 ini angka satuannya adalah 0. 0 ini mau dipangkatkan berapapun, karena dia cuma memiliki satu pola. 0 ini mau dipangkatkan 1 juta pun, hasil angka satuannya pasti 0. Jadi 90 pangkat 88 ini angka satuannya pasti 0. Angka satuannya ya. Tapi angka di depannya sini perlu kita hitung ulang. Tapi untuk menentukan ganjil atau genap, kita cukup menentukan angka satuannya saja. Jadi 90 pangkat 88 memiliki angka satuan 0. Ini ganjil atau genap. 0 ini termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Cukup itu saja yang kalian tentukan. Ustadz, Ya. kalau yang sudah dikirim ke Ustadz Aji ya Ustadz, wali kelas. Iya, kirim ke wali kelas. Ya. Ustaz, Ya. Terima kasih Ustadz. kerjakannya pakai rumus apa enggak? Kerjakan pakai rumus. Rumusnya kalian tulis. Ya. Rumusnya ditulis, kalian foto rumusnya. Yang Ustadz jelaskan tadi itu yang mencari genap ganjilnya aja kah? Jadi Ya. bagian tengah yang kosong tuh kenapa? Kenapa? Yang bagian tengah yang kosong tuh kenapa Ustadz diapakan? Yang Bagian tengah yang ini Ustadz. apa? Nggak jelas suaranya. Coba ditulis di chat. Ya, nomor 4 saja. Cukup nomor 4, A sampai E. Ustadz, A itu 0 Ustadz. Jadi genap atau ganjil Ustadz? Kenapa? A itu kan 0 satuannya Ustadz. Ya, Dan 0 itu bilangan asli. ya. 0 ini berarti genap atau ganjil? 10 genap atau ganjil? 20 genap atau ganjil? Nah, Genap. seperti itu. Nah, ya. Nah. Rumusnya yang kalian tentukan, angka satuannya ada berapa pola. Setelah itu pangkatnya kalian bagi dengan banyak polanya. Kecuali yang hanya memiliki satu pola. Kalau dia memiliki satu pola, pasti angka satuannya itu saja. Hanya satu. Di sini ada 0 dan 6 yang memiliki satu pola, A dan D. 46 itu angka satuannya pasti 6. Jadi Ustaz, kalau punya satu pola nggak usah diapa-apakan lagi, tinggal itu aja. Iya, kalau hanya memiliki satu pola, cukup kalian lihat polanya itu bilangan genap atau ganjil. Seperti 0 ini tadi berarti kan genap. Kalau 1 berarti ganjil. Ustaz, Tidak perlu dihitung, ya. yang bagian huruf C itu nah Ustaz. Yang Itu kenapa? pangkatnya 31. Iya. Yang C. Pangkatnya 31. Ya, 8 pangkat 31. Ya. Terus? Itu kan 8 itu kan punya 4 pola kan Ustaz? 8 memiliki 4 pola. ya 4 pola. Terus? Nah, itu kan 31 dibagi 4. Ya. Itu nanti hasilnya ganjil Ustaz. Kenapa? Itu nanti hasilnya ganjil. Ya, perhatikan sisanya dari pembagiannya. Ya. Ustadz beri contoh yang lain. Angka yang lain. Misalkan 2 pangkat 31. Nih ya. 2 pangkat 41 misalkan. 2 pangkat 41. Bagi yang tidak paham, perhatikan. 2 pangkat 41. 2 memiliki 4 pola.
yaitu 2, 4, 6, dan 8, dan 6. 2 memiliki 4 pola ya, 2, 4, 8, dan 6. Pangkatnya tadi 41. Berarti 41 dibagi dengan berapa banyak polanya? Polanya ada 4, berarti 41 dibagi dengan 4. 41 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Dikurangkan 41 dikurang 40, 1. Nah, sisa 1. Berarti 2 pangkat 41 memiliki angka satuan yang sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti angka satuannya adalah 2. Berarti 2 pangkat 41 dia akan memiliki angka satuan 2. Lihat sisanya, yang kalian lihat adalah sisanya. Kalau sisanya 0 berarti menggunakan pangkat yang terbesar. Pola yang terbesar, pola keempat, pola kedua, atau gitu. Kalau hasilnya 0. Kalau ini 1 sisanya berarti menggunakan pola ke-1. Kalau sisanya 2 berarti 2 pangkat 2. Kalau sisa 3 berarti 2 pangkat 3. Nah, Ustaz, syukron. Ini 90 pangkat 88, angka satuannya 0. Untuk menentukan ganjil genap, kalian tidak perlu menghitung angka di depan nolnya ini. Cukup kalian perhatikan angka satuannya kan. Untuk melihat angka ganjil atau genap, misalkan 21. 20-nya tidak perlu kita lihat, yang kita lihat hanya satunya saja. Ini ganjil. 22, kan 2 yang di depan tidak perlu kita lihat. Atau misalkan 32. Polanya sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Bagi yang masih bingung berarti dia tidak mengerjakan. Karena Ustadz sudah perintahkan untuk kerjakan, bahkan sudah dikumpul kemarin. Ya, cuma ada beberapa yang tidak mengerjakan. Kalau kalian bingung bagaimana polanya berarti tidak mengikuti pelajaran ataupun tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Silakan tanyakan pada kawannya nanti di luar kelas. Ustadz, Ya, yang negatif tuh ngerjakannya sama yang seperti yang positif, Ustadz. iya, sama saja. Karena yang ditanyakan cuma genap atau ganjilnya. Beda soal kalau misalkan yang ditanyakan positif atau negatifnya. Jadi kalian perhatikan pangkatnya kalau itu. Misalkan yang ditanyakan ganjil positif misalkan. Berarti harus kalian tentukan yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Kalau ini cuma ganjil atau genapnya saja. Jadi yang D sama E itu nggak usah memikirkan positif atau negatifnya. Ya, kalian pikirkan genap atau ganjilnya saja. Ustadz, Ya, berarti cara menghitung soalnya ini adalah setelah udah mendapatkan hasilnya, setelah itu memakai pola yang pertama. Ya, Ustadz. ya betul. Jadi ketika kalian temukan polanya, misalkan 0 tadi 1 pola, 3 ada berapa pola? Pangkatnya dibagi dengan berapa banyak polanya. Misalkan ada 4 pola, berarti pangkatnya tadi dibagi dengan 4. Misalkan ada 2 pola, berarti pangkatnya dibagi dengan 2. Dia bilangan itu memiliki 1 pola, 2 pola, dan 4 pola. Hanya 3 ini. Tidak ada yang memiliki 3 pola.
Jadi cuma memiliki 1, 2, atau 4. 1 ini 0, 1, 5, dan 6. 2 ini hanya 4 dan 9. Nah, sisanya 2, 3, 7, dan 8 memiliki 4 pola. Kirim ke WA Ustadz Aji atau call center. Ustadz, Yang satu pola tidak perlu kalian pakai caranya. Kalau satu pola tidak perlu pakai cara karena dia pasti angkanya sama. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dibagi. Ustadz, Ya, yang negatif, ya kalau soalnya negatif ditulis ke Ustadz. nggak perlu karena kita hanya menentukan genap atau ganjil. Beda kalau soalnya misalkan tentukan bilangan yang genap positif atau genap negatif misalkan. Itu harus kalian tentukan genap positif atau negatifnya. Kalau ini kan soalnya cuma menentukan genap ataukah ganjil. Jadi tidak perlu memperhatikan positif atau negatifnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang FPB dan KPK aja. Ini sudah pernah kalian pelajari di SD. Jadi seharusnya sudah bisa kalian menentukan FPB dan KPK. Ustadz hanya akan mengulang sedikit saja. Setelah itu kita akan ulangan harian. Ustadz, Ya. jika misalnya hasilnya 2, Ustadz, berarti pengangkatannya itu satuannya 2, Ustadz. Kenapa? Misalnya hasilnya 2, Ustadz, polanya ada 4. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat 2. Misalkan hasilnya sisa 2 ya, sisanya 2. Iya, Sisanya misalkan 2. polanya 4. Misalkan seperti ini, 7, 2, 4 misalkan ya. 4. Oh, yang ditanyakan 2 pola ya, berarti misalkan 723 misalkan. 723 pangkat 14. Nah, misalkan 723 pangkat 14. 3 ini memiliki 4 pola, yaitu 3, 9, 7, dan 1. Ya, perhatikan, 723 pangkat 14. 3 memiliki 4 pola, yaitu 3, 9, 7, dan 1. Selanjutnya, pangkatnya 14, kita bagi dengan banyaknya pola. Banyaknya pola adalah 4. 14 dibagi 4, 3, tersisa 2. Nah, sisanya 2 ya. Sisa 2, berarti yang kita gunakan adalah pola kedua. Pola yang kedua. Sisanya 2, berarti pola kedua yang kita gunakan. Berarti adalah 9. Begitu. Berarti angka satuan dari 723 pangkat 14 adalah 9. Kalau misalkan pangkatnya 15. 15 dibagi 4. 15 dibagi 4, hasilnya sama, 3. Tapi sisanya adalah 3. Berarti pola yang ketiga yang kita gunakan. Berarti angka satuannya adalah 7. Ya, semoga dapat dipahami. Jadi kalau sisanya 2 berarti pola kedua yang kita gunakan. Kalau pola sisanya 3 berarti pola ketiga yang kita gunakan. Kalau 0 sisanya berarti pola yang terbesar. Pola keempat atau pola kedua yang kita gunakan. Ustaz, Ya. kan kalau misalnya 6, hasilnya kan 1 pola. Pangkatnya dihitung kada? Pangkatnya dihitung Kak Ustadz? Ya, tidak perlu dihitung. Kalau cuma 1 pola tidak perlu dihitung. Kalian sudah bisa menentukan itu ganjil atau genap.
Karena ketika satu pola berarti 0, maka akhirnya tetap 0. 1 akhirnya tetap 1. 5 tetap 5. 6 juga tetap 6. Kalian sudah bisa menentukan ini angka satuannya nih, 0 masuk ganjil atau genap, 1 ganjil atau genap, 5 ganjil atau genap, 6 ganjil atau genap. Jadi kalau cuma satu pola tidak perlu dihitung lagi. Langsung kalian tentukan saja. Baik, apakah semua sudah mengirimkan ke Ustadz Aji jawabannya? Belum, Ustaz, mau ngirim, Ustaz. Belum, Ustaz. Ana sih sayang Ini PR untuk kalian. Kalian tentukan angka satuan dari bilangan-bilangan berikut ini. Ustaz, ini soalnya sama kayak yang tadi, Ustaz. Ya, yang diambil duanya. Jika 8 pangkat 3 hasilnya 322, yang diambil duanya, hanya angka satuannya saja. Ini soalnya silakan ditulis. Ini untuk PR kalian. Paling lambat dikumpulkan ketika kita masuk pertemuan selanjutnya, yaitu hari Senin. Jadi sebelum Senin pukul 8. Paling lambat Senin pukul 7.59. 13 pangkat 40, nomor 2. 23 pangkat 88, nomor 3. 724 pangkat 16, nomor 4. 52 pangkat 72, nomor 5. 67 pangkat 99. Kalian tentukan angka satuan dari soal-soal tersebut. Baik, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.